Maka berbuat baiklah kepada sesama manusia. Ini anjuran Rasulullah ya. Sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia apabila manusia itu selalu baik kepada sesama manusia. Ini kata Rasulullah ya. Bahkan ya, manusia yang selalu baik kepada manusia itu, itulah yang akan masuk surga itu, kata Rasulullah. Karena ada seorang sahabat yang bertanya ya, apakah kita bisa melihat dari sekarang orang yang akan masuk surga dan neraka itu? Nah, ini pertanyaan sahabat. Sehingga Rasulullah menjawabnya seperti itu. Sehingga orang yang masuk surga itu adalah orang yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Akan tetapi manusia itu tidak pernah berbuat baik kepada sesamanya ya. Kenapa? Ya karena kita tidak pernah merasa bahwa diri kita ini adalah disertai Allah. Sekalian manusia ini beserta dengan Allah. Apabila kita berbuat baik kepada sesama manusia, karena di dalam diri manusia itu adalah rahasia. Rahasia rasa. Allah yang merasa rasa pada diri manusia, sekalian manusia itu keseluruhan ya, tanpa kecuali manusia. Bahkan bukan hanya kepada manusia saja, kepada seluruh sekalian alam ya. Seisi alam maksudnya, di situ tempatnya hidup itu, di situ tempatnya rasa itu ya, yang dirasulkan, dirahasiakan ya. Nah, sehingga kita ini tidak pernah merasa bersaudara, tidak pernah kita merasa satu ya. Nah itu, merasa satu. Karena kita ini merasa berpisah, merasa bercerai ya. Merasa jauh dengan sesama. Bahkan saudara kita sendiri, orang tua kita sendiri saja kita lupakan. Nah itu, tidak pernah kita eratkan hubungan dekatnya batin kita ya. Nah itu, maka kita ini harus selalu merasa satu tunggal diri sebenarnya ya. Sekalipun apapun suku, ras, bangsa dan agamanya ya, kita harus merasa satu tunggal diri. Maka pandanglah diri Allah yang hidup pada sekalian manusia. Pandanglah diri Allah yang wujud pada sekalian manusia. Pandanglah diri Allah yang berkuasa, berkehendak ya, melihat, mendengar dan berkalam, berkata-kata pada diri manusia itu. Ini yang tidak pernah kita mampu dan bisa memandang ya kepada sesama kita. Sehingga kita merasa jauh ya. Kita merasa bermusuhan. Kita merasa saling membenci, bahkan saling mencaci ya. Tidak pernah kita merasa bersaudara. Bukan kita bersaudara dari sekandung atau satu kandungan atau satu ibu saja ya. Kita bersaudara dari asal usul kejadian, yaitu zat, sifat, asma dan af'al. Itu. Contoh sekarang ya, pada diri saya ada zat yang hidup ya, ada sifat yang dihidupkan, ada asma atau batin atau hati yang mengatur hidup. Ada badan tempatnya berkumpul hidup. Bahkan pada sekalian manusia itu seperti itu. Dan demikian. Tunggal zat jadinya. Tunggal sifat, tunggal asma, tunggal af'al. Atau dalam kata lain, tunggal roh. Roh itu ya itu saja. Roh itu pada manusia yang lain. Pada diri saya juga. Nah, itu saja nur itu pada diri manusia yang lain, pada diri kita sendiri, pada diri saya juga. Nah, ini yang mempersaudarakan kita, yang mengeratkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Soal perbuatan Allah yang menentukan ya. Jangan kita manusia yang menentukan bahwa si A si B harus masuk neraka dan surga. Dalam artinya, karena ingat bahwa diri kita ini tiada berkemampuan dan tiada berkemauan. Itu yang perlu kita ingat ya. Sesama manusia ya. Itu itu pesan Rasulullah ya. Maka pesan Rasulullah, kita itu harus selalu dan selalu berbuat baik kepada saudara kita sesama manusia. Ya.
Jika mau berbuat baik ya, jangan membedakan agamanya ya. Nah, itu suku, ras dan bangsanya ya. Titel serta jabatan berbuat baiklah dengan ikhlas sebenarnya ya. Kita harus berbuat baik dengan ikhlas karena Allah semata cara kita. Seperti itu ya. Cintailah kekasih hatimu karena Allah ya. Bukan karena besti ya, bukan karena besti. Uang bapak, uang mama. Berani melawan, tidur di luar. Cinta uang, cinta duit, cinta harta saja jadinya ya. Masa Allah cinta duit jadinya. Cinta harta, cinta dasi jadinya. Cepat basi cinta seperti itu ya. Cinta kincu jadinya, cepat layu semuanya ya. Cintailah aku karena Allah. Itu. Cintailah aku karena Allah. Sayangilah aku karena Allah. Nah, karena kita ini satu tunggal diri yang hidup. Hidupnya Allah, wujudnya Allah, rasanya Allah, haknya Allah. Tunggal diri kita semua ya. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan, matahari yang dijadikan saksi cinta sebenarnya ya. Apa yang disebut langit, bulan, bintang dan matahari ya. Bukan langit, bukan bumi. Bukan karena roh hidup maksudnya ya. Bukan karena roh hidup. Bukan karena badan dihidupkan maksudnya ya. Tapi kita selalu melarikan ke zahir ya. Nah itu selalu menzahirkan perkataan-perkataan ini. Sebenarnya kita harus arahkan ke batin. Karena batin ini yang lebih sempurna maksudnya ya. Bukan bulan, matahari. Bukan karena badan cahaya yang dihidupkan maksudnya. Dan bukan karena mata hati yang memandang, memantulkan cahaya menjadi hidup maksudnya sebenarnya ya. Bukan pula bintang-bintang, kemampuan masing-masing anggota tubuh yang bisa memantulkan cahaya hidup maksudnya. Dan masing-masing anggota tubuh punya rasa nikmat ya. Contoh. Mata nikmatnya memandang, hidup nur ya. Tangan nikmatnya memegang, makanya semua mau dipegang ya. Itulah tangan. Nur hidup sebenarnya ya. Kaki nikmatnya berjalan. Nur hidup. Segalanya nur, tunggal ya. Begitu pula nikmat rasa. Geraknya kemaluan ya. Yang sangat luar biasa rasanya. Jika disebut satu persatu dan seterusnya ya. Banyak maksudnya ya. Dan seterusnya itu masih banyak lagi yang lainnya maksudnya. Bukan karena itu yang dijadikan saksi cinta sebenarnya ya. Bukan karena itu yang harus kita jadikan saksi cinta ya. Cintailah dan sayangilah suami dan istri, anakmu, pembantumu karena Allah sebenarnya. Kita harus merasa beserta dengan Allah maksudnya. Pesan Rasulullah. Kenikmatan surga itu pada istri, anak, dan pembantumu. Nah ini. Bahkan semua kaum wanita berikut sebaliknya. Nah, begitu juga sebaliknya pada laki-laki juga ya. Itulah nikmat surga itu ya. Itu yang disebut dengan surga itu. Kenikmatan sebenarnya ya. Kesenangan sebenarnya. Nah itu. Rasa sebenarnya ya. Tapi rasa itu terbagi atas dua, rasa susah dan senang. Begitu saja ya. Kalau kita jabarkan terlalu banyak rasa ya. Seperti itu, rasa ini, rasa itu, banyak sekali rasa ya. Maka di Arab sana dibangunkan surga ya. Di Arab sana dibangunkan surga dunia yang sangat luas dan menyenangkan ya. Digambarkan surga di akhirat. Apa yang dimau, apa yang dicari ada ya. Atau kenikmatan pada akhir hayat sebenarnya maksudnya ya.
Semua itu adalah kinayah sebenarnya, sindiran batin ya. Sindiran alam yang akan kita alami di masa depan maksudnya ya. Sindiran hidup sebenarnya. Semua itu adalah harpul ya. Pengecualian sebenarnya ya. Ditirulah tempat-tempat hiburan yang kecil-kecil di mana-mana di daerah ya. Sehingga terjadilah tempat kesenangan, hiburan-hiburan ya. Tempat mencari kesenangan hidup ya. Tidak bisa dibendung dan tidak bisa dilarang, bahkan diizinkan oleh pemerintah. Ada maksud dan tujuannya ya. Lagu Rhoma Irama ya, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Ini kata Rhoma Irama ya. Itu langsung terbahak-bahak, ha 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 ha, katanya ya. Itulah perangkap setan, umpannya kesenangan. Nah itu umpannya itu adalah kesenangan ya. Sehingga kesenangan dunia ini akan menggiurkan ya. Sehingga kita ingin rasanya untuk hidup 1000 tahun lagi ya. Kesenangan dunia, padahal kesenangan akhirat melebihi daripada itu. Nah itu. Sehingga para arif billah kekasih Allah bukan menginginkan kehidupan 1000 tahun, bahkan bila perlu sekarang juga kembalilah kepada Allah. Itulah jalan terbaik kita untuk menuju kepada Allah atau untuk berjumpa dengan Allah. Sehingga orang-orang kemakrifatan kepada Allah atau arif billah kekasih Allah yang dekat kepada Allah itu ya, tidak pernah ia beratkan hidup ini kapan saja dan di mana saja ya. Itu. Karena jalan kematian itu adalah cara berjumpa secara langsung kepada Allah. Menyaksikan secara nyata Allah itu. Begitu. Surga dunia jadinya ya. Kalau kita berat dunia ya. Berarti kita masih berat dunia sehingga kita menjadinya surga dunia. Maka rubahlah segala sesuatu itu menjadi nikmat rasa. Rubahlah segala sesuatu itu menjadi nikmat rasa. Tapi ingat, ada aturannya, ada caranya ya. Ikutilah agama. Nah itu jangan lepas kepada agama. Dalam arti kata, jika mau merasakan kenikmatan surga yang senang dan luar biasa itu, kan ada caranya. Kita harus menikah. Tapi ingat, pernikahan itu ada 2 macam. Nikah zahir dan nikah batin. Jangan lupakan. Jangan nikah syariat saja ya. Nikah kemakrifatan dalam arti katanya ya. Zahir dan batin, Rahman dan Rahim, agar menjadi pernikahan Amiril Mukminin. Sah sempurna secara zahir dan batin, secara kemanusiaan dan secara langsung kepada Allah ya. Hablum minallah, hablum minannas ya. Secara kemanusiaan dan secara kepada Allah maksudnya ya. Menjadilah nikmat terasa yang menjadi rahmat. Nah, semua itu adalah rahmat, pemberian ya. Sesuai dengan aturan hukum dalam agama, ikutilah hukum. Jangan kencing sembarang tempat. Begitu maksudnya ya. Menikahlah yang baik-baik. Begitu saja sudah ya. Salah dan benarnya segala macam perbuatan Allah lah yang lebih berhak mengadili sebenarnya ya. Allah yang lebih berhak mengadili, menentukan, bukan haknya manusia ya. Jangan kita memvonis seseorang begini, begitu, dan lain sebagainya ya. Itu cuma mengarahkan ke jalan yang lebih benar, itu baik memang ya. Tapi jangan kita memvonis seseorang maksudnya ya. Allah mengetahui isi hatimu ya. Isi hati kita itu Allah mengetahui segalanya ya. Karena kemana arah kembalinya? Nah, itu. Kemana arah kembalinya? Tinggal kita sekarang ya.
Az-zahiru rabbi wal batinin nabiyyi itu. Segala sesuatu itu berawalnya, mulainya dari kita sekarang ya. Kemana? Dan jalan mana yang harus kita tempuh? Ada dua pintu. Pintu surga dan pintu neraka. Jalan mana dan cara mana yang harus kita lewati? Nah, seperti itu. Dunia para arif billah itu dunia kebatinan ya. Dunia kebatinan. Maka para arif billah atau kekasih Allah yang dekat kepada Allah, orang-orang kemakrifatan kepada Allah itu berpikirnya kepada batin ya. Tidak berpikir mengenai zahir karena dia sudah paham, sudah mengerti, sudah mengetahui bahwa zahir ini adalah cuma sementara, wujud semu, wujud bayang, wujud makaid ya. Sehingga ia selalu berpikir kepada batin ya, kepada dalamnya ya, yang hidup, yang maha hidup maksudnya ya. Asik masuk ke dalam dunia tauhid. Asik masuk ke dalam dunia tauhid. Segalanya itu adalah satu sebenarnya. Segalanya itu adalah tunggal, ahad ya. Esa dengan sendirinya Allah maksudnya. Yang mereka rasa lebih nikmat dan suci. Nah, itu masuk kepada batin, itulah yang merasa lebih rasa nikmat dan rasa suci ya. Nah, itu dibanding dengan dunia materi yang dihadapi ya. Sekalipun kita kaya ya, belum nikmat sebenarnya kalau bagi orang kebatinan ya. Sekalipun banyak istri, belum nikmat sebenarnya ya. Yang lebih nikmat itu adalah, yang tidak mengalahkan nikmatnya adalah perjumpaan dengan hidupnya. Perjumpaan dengan Allah ya, begitu. Akan tetapi kalau orang yang mengenal jati dirinya, orang yang paham diri atau orang-orang kemarifatan kepada Allah, siapa yang hidup pada istrinya, siapa yang wujud pada istrinya, siapa yang hidup yang wujud pada sekalian makhluk, dan siapa yang hidup, siapa yang wujud, siapa yang berhak merasa-rasa pada sekalian manusia, pada seisi alam. Nah, ini yang tidak pernah kita pandang, yang tidak pernah kita tilik, tidak pernah kita lihat ya, pada diri insan yang menjadi rahasia dirinya Allah ya, sehingga dikatakan al insanu sirri, manusia itu adalah rahasia, wasiri sifati, rahasia itu adalah sifat, wasifati lagoiri, sifat itu tiada lain melainkan adalah aku sendiri, Allah itu sendiri ya. Nah, ini yang tidak pernah kita pandang pada diri manusia itu sendiri, pada diri alam semesta ini. Nah, itu pada sehingga ya, pandangan para arif billah itu Allah lah yang terpandang. Pada istri, pada suaminya, pada anaknya, pada pembantunya, pada alam seisinya, seru sekaliannya, pada imam, pada makmum, pada jamaah, dan pada sekaliannya. Tiada lain yang terpandang hanyalah Allah. Nah, itu tembus pandang namanya, tembus kepahaman, naik ke sidratul muntaha, kepahaman yang sungguh tinggi dan luar biasa. Hanya Allah saja yang wujud, hanya Allah saja yang berasa, hanya Allah saja yang berhak memiliki sekaliannya pada diri, pada alam semesta, seisi alam sekalian manusia. Ini yang tidak pernah kita pandang ya, karena kita selalu memandang kepada casingnya, selalu kita memandang kepada zahirnya. Wujud nyatanya saja, tajali sifat kenyataannya Allah saja yang kita pandang. Tapi sifat tajali kenyataannya Allah ini tiada lain Allah juga, aku juga, kata Allah. Ingat hakikat aku itu, Allah aku diri. Karena puji kodim bagi kodim, Allah mengakui segalanya. Nah, itu ya. Hati adalah tempatnya zikrullah. Nah, batin tempatnya kita mengingat ya. Tempatnya apa arti zikir? Zikrullah, ingat kepada Allah. Maka batin ini tidak pernah melupakan Allah. Nah, itu bagi orang yang hidup batinnya. Bagi orang yang mati batinnya, tidak pernah mau mengingat kepada Allah, tidak pernah mau istiqomah kepada Allah, tidak mau zikrullah.
Nah itu arti zikir ini, kadang-kadang zikir ini jadi pertentangan juga ya, jadi permasalahan juga, jadi bahan perdebatan juga masalah zikir itu. Tidak mengetahui arti zikir yang hakiki ya, yang hak ya. Zikrullah, ingat selalu akan Allah, akan Tuhanmu. Itu maksudnya. Nah itu, adakah orang dilarang berzikir? Kalau kita melarang orang berzikir, kita berarti kita melarang orang untuk selalu mengingat kepada Allah. Apa artinya kita sholat kalau begitu? Kita sholat itu, kita ibadah itu, kita beramal sedekah itu, kita membaca Al-Quran itu, agar kita selalu dan selalu mengingat kepada Allah. Untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, sehingga kita diazankan ya. Apabila azan kita ingat, oh Allah, ingat selalu akan Tuhanmu. Begitu maksudnya. Tapi ya, maaf ya, kadang-kadang kadang-kadang ada yang tidak membenarkan berzikir. Nah, itu. Akal dan nafsu silahkan melaksanakan tugasnya. Tetapi jangan menyeret hati ya, yang berperasaan murni. Nah itu, dalam arti katanya begini ya. Boleh nafsu keinginan kita, ingin menguasai dunia ini, ingin menguasai segalanya, ingin begini, ingin begitu. Tapi jangan menyeret kalbu ya, jangan menyeret hati. Karena hati itu adalah perasaan yang murni, rasa dan perasaan ya, cinta kasih yang murni. Hanyalah kepada Allah tempat kembalinya ya. Kalau kita kaitkan kepada cinta seperti yang tadi itu ya. Jangan kita menyeret hati ya. Jangan kita menyeret hati ke yang tidak baik maksudnya ya. Ke nafsu-nafsu yang kurang baik itu maksudnya roh hewani itu ya. Ke dalam kancah dunia materi yang menggiurkan. Kekayaan maksudnya ya. Rumah bagus dan cantik letaknya di tanah ya. Rumah yang bagus-bagus, yang indah itu letaknya di tanah. Jangan letakkan di dalam hati. Maksudnya jangan dimasukkan ke hati ya. Kalau rumah terbakar habis ya, tanah akan kembali semula. Nah itu. Kita sudah bentuk tanah itu ya, menjadi indah, menjadi cantik, menjadi bangunan yang megah ya. Itu terjadi perang contoh besar-besaran ya, hancur ludes dan rata menjadi tanah kembali. Jangan simpan di dalam hati ya. Bila rumah ditaruh di hati, perih dan menyakitkan sebenarnya ya. Kalau rumah yang indah, yang megah, yang mahal, besar biayanya, yang kita bangga-banggakan itu, kalau kita simpan di dalam hati, hati terbakar dan panas jadinya. Air mata belum tentu mampu memadamkan dan mendinginkannya. Tidak mampu, sekalipun kita nangis sampai habis air mata kita, sampai kita menangis darah ya, tidak bisa memadamkan ya. Harta emas dan perak ya. Simpanlah dalam peti besi yang kokoh. Jangan disimpan di dalam hati. Nah ini masalahnya ya. Bila pencuri datang berkunjung, yang hilang hanya peti dan isinya, bukan hati yang hilang ya. Kalau disimpan di dalam hati, hati terbawa entah kemana, pikiran kita melayang kemana-mana, tercabut, terbongkar dari tempatnya. Itu maka dibilang jangan ikut sertakan batin ya. Sakitnya tidak terkira-kira, hudur hadirlah hati beserta Allah. Karena hati itu selalu, batin itu selalu beserta ya. Tak akan sirna, kekal dan indah. Jangan pikiran arahnya kemana-mana maksudnya ya. Yang perlu dipikirkan hanyalah Allah. Jangan harta benda yang dipikirkan. Jangan emas, perak, intan, berlian, jamrud itu yang dipikirkan. Jangan istri cantikmu yang dipikirkan. Begitu istrimu selingkuh, sakit hati dan patah hati, bunuh diri jadinya. Nah seperti itu.
Selalu Allah dan Allah kata hati. Maka hati ini tujukan dan tunjukkan dan kembalikan hanyalah kepada Allah. Nah itu terang jadinya hati ya. Nah, itu cerah jadinya hati. Sehingga kalau hati sudah terang benderang cahayanya ya, sudah memantulkan cahaya ilahi, cahaya roh, cahaya malaikat, cahaya kebatinan, cahaya hidup, cahaya wujud, cahaya Allah. Allah yang menyinari hidup itu tetap kembali hanyalah kepada Allah. Jangan kembali kepada apa yang kita miliki, apa yang kita gambarkan, apa yang kita bayangkan ya. Hanya tetap kembali hanyalah kepada Allah. Nah inilah namanya sudah terang benderang kalbu kita ya, yang akan menyinari pada alam kegelapan nanti, dalam artinya pada alam kubur dan alam akhirat, alam akhir hayat kita. Menjadilah terang, bersinar dan bercahaya benderang ya. Maka gerakkanlah roh itu, hidup itu merasa beserta dengan Allah ya. Setiap apapun kehendak kita, ingat akan selalu Tuhanmu, maksudnya ya. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baki. Ya. Wa ma indallahi baki ya. Apa yang ada padamu hilang sirna. Hilang sirna. Dan apapun yang ada di sisi Allah kekal abadi, yang dari tanah, air, api, hawa, nur, kembali kepada asal mulanya. Semua itu ya. Dari hidup akan kembali kepada hidup ya. Seandainya kita pisah-pisahkan dari sekarang, bagaimana kira-kira ya? Mau berpisah atau tidak? Tinggal kita sekarang menentukan. Tunggalkan, ahadkan, tauhidkan. Satu tunggal diriku yang satu. Nah, kembalikan kepada Allah maksudnya ya. Bersatu tidak, bercerai pun tiada. Karam sekalian ya. Tenggelamkan sekalian, panakkan sekalian, bakokkan ya. Tenggelamkan yang zahir kepada yang batin. Tidak terlihat lagi yang zahir ini. Tidak terpandang lagi alam nyata ini. Alam bayangan ini ya. Wujud semu ini, wujud makaid ini. Wujud batin yang terlihat. Nah itu. Terpandanglah hidup itu. Terpandanglah wujud itu pada diri. Pada diri sekalian manusia yang kita pandang ya. Maka yang wujud adalah Allah jadinya. Yang hidup adalah Allah. Yang berkata-kata adalah Allah. Jadinya harapan mereka agar mendapatkan pengakuan Allah. Sebenarnya Allah aku diri. Sebenarnya ya. Sebagai mukmin indallah, orang yang suci di sisi Allah ya. Sucikanlah tubuhmu di dalam air nur Muhammad. Kembalilah kepada nur itu maksudnya ya. Dan sucikanlah roh dan nyawamu di dalam Allah. Kembalilah roh itu dan nyawa itu yang hidup itu hanyalah kepada Allah saja yang hidup. Maksudnya ya, yang wujud ya. Allah dan Muhammad tiada pernah terpisahkan, zahir dan batin Allah segalanya. Zat dan sifat asma serta af'al setunggal diriku. Wujud Allah yang wujud. Maksudnya begitu ya. Yang hayat sama basar kalam itu tiada lain wa sifatilah goiri. Sifat itu tiada lain melainkan aku, Allah sendiri. Begitu. Warna air dengan gelasnya sama rupa. Gula dan manisnya tiada terpisah. Garam dengan asinnya juga satu. Laut dengan ombaknya tetap satu ya. Dikatakan satu tetap bersatu. Dikatakan berpisah tiada bercerai. Bersatu tidak, bercerai pun tiada. Satu tunggal diriku, Allah saja. Begitu maksudnya. Berpisahkah roh dengan nyawa, hati dengan jasad? Pandanglah sifat itu sifatnya Allah. Pandang sifat itu, badan itu maksudnya ya. Pandang
sifat itu sifatnya Allah. Pandanglah badan itu ya, bukan badannya Allah. Ya, jangan berkata badannya Allah, sifatnya Allah ya, afalnya Allah, begitu maksudnya ya. 20 sifat Allah sempurna pada diri manusia, tiada bersifat sebenarnya. Tiada kuasa dan kehendak manusia. La haula wala ya, dari Allah untuk Allah dan beserta Allah innalillah itu ya. Syekh Ruaim berkata, makrifat bagi seorang arif adalah cermin. Nah, kenapa dikatakan cermin ya? Kepahaman orang yang arif billah, kekasih Allah yang dekat kepada Allah ya. Dia selalu memandang dirinya Allah itu pada diri zahirnya. Karena Allah lah yang zahir, yang batin. Rahman yang rahim itu. Begitu. Pada badan ini, diri zahir ini, wujud bayang ini, tempatnya memandang sifat nyata dan kenyataannya Allah. Itu caranya para arif billah ya. Bila dia memandang dalam makrifat itu, cermin itu, memandang pada badan ini, maksudnya pada alam semesta ini, maksudnya tampak nyatalah atau tajalilah Tuhan untuknya. Maka tempat kita memandang nyata dan kenyataannya Allah pada sekalian makhluk, pada sekalian manusia, pada sekalian seisi alam, pada alam semesta, pada diri zahir dan batin. Di situ tempat kita memandang nyata dan kenyataannya Allah yang disebut tajalli Allah itu. Seperti itu ya. Allah nyata, Allah serta, Allah tajalli, Allah nampak sebenarnya pada diri zahir dan batin, pada roh, nyawa, hati dan jasad, tunggal diri, diriku. Allah yang mengaku-ngaku pada diri sendiri. Karena Allah saja yang hidup. Allah saja yang wujud. Begitu ya. Yang mengenal dengan yang dikenal itu sempurna pada diri sebenarnya. Yang mengenal Allah, yang dikenal Allah. Allah kenal diri. Nah itu. Yang berkalam Allah, yang dikalamkan itu adalah Allah. Allah kalam diri jadinya. Yang memandang itu Allah, yang dipandang itu Allah. Allah pandang diri jadinya. Allah lihat diri, Allah dengar diri, Allah kalam diri, Allah hidupkan diri, Allah panakkan diri, Allah bakokkan diri, Allah nyatakan diri, Allah tajalikan diri. Maka disebut Allah tajali. Tajalinya sifat nyata dan kenyataannya Allah pada diri kita sendiri. Begitu ya. Zat yang tiada bercerai, sifat yang tiada berpisah. Mana zat yang tiada bercerai, sifat yang tiada berpisah? Rasa dan rahasia diri. Ya. Tidak terpisah tapi harus dapat dibedakan. Jika itu tiada mampu kita bedakan, berarti kita ini kupur atas nikmat pemberian Allah. Tidak mau mengakui bahwa semua itu adalah Allah. Begitu. Sehingga jika kita kupur nikmat, tidak pernah akan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak kita sholat, tidak ada upahnya. Nah, tapi jangan kita mencari upah. Jangan kita mau sholat karena kepingin surga itu. Karena kita dijanjikan surga. Atau jangan kita sholat karena takut sama neraka itu. Nah, kalau nggak ada janji surga, kalau nggak ada ditakuti oleh neraka, kita tidak mau sholat jadinya. Nah, seperti itu. Perbedaannya sembahnya orang syariat dengan hakikat atau orang makrifat itu. Orang makrifat itu apabila sholat tidak merasa dirinya yang mengerjakan sholat itu. Diingat maksudnya bahwa itu adalah Allah lah yang sujud, yang ruku, yang iktidal, yang segalanya sampai salam itu tiada lain hanyalah Allah. Sehingga dikatakan la maujudu illallah, tidak ada yang wujud pada alam semesta selain Allah. Tidak ada yang wujud pada sekalian manusia itu adalah selain Allah sebenarnya. Maka dikatakan la, mentiadakan segala sesuatu pada alam semesta, pada diri manusia sekaliannya. Ilaha, pada alam dalam diri, pada alam luar diri. Illa, hanyalah harful pengecualian Allah saja. Itulah kalimah tauhid la ilaha illallah, kalimah yang menunggalkan segala sesuatu pada diri, pada alam seisinya. Itu la ilaha illallah itu.
Tapi ada yang melarang kita berzikir, tidak boleh berzikir, tidak boleh berzikir banyak-banyak. Masya Allah. Berarti tidak pernah bertauhid kita kepada Allah. Tidak pernah tunggal diri kita kepada Allah jadinya ya. Nah, mana yang disebut dengan Muhammad Rasulullah? Muhammad itu nur sebenarnya. Nur ya, cahaya sebenarnya. Ya, cahaya alam ini. Cahaya hidupnya sekalian manusia. Cahaya hidupnya sekalian alam ini. Nur sebenarnya ya. Nah, dinyatakan nur itu pada alam yang luas ini. Dan dinyatakan nur itu pada rohmu itu, roh kita semua ini. Dan dinyatakan nur itu pada nyawa kita, pada hidup kita, pada napas kita, pada angin ini yang menjadi napas hidup kita. Sekalian makhluk pada alam semesta. Nah ini Muhammad namanya. Nah itu. Maka mana yang dari Allah, tunggal dirinya Allah saja. Mana yang ciptaan atau diadakan, itu Muhammad namanya. Antara Allah dan Muhammad tidak pernah terpisahkan. Yang disebut dengan Muhammad, roh, nyawa, dan jasad. Batin tempatnya bernama Allah. Allah itu nama zat. Begitu ya. Allah itu wal rohu betul ana, berarti pada roh itu tempatnya yang maha hidup itu maksudnya ya. Nah itu pada roh tempatnya yang maha hidup itu, maha segala-galanya itu, yang maha hidup, maha wujud, maha melihat, maha mendengar, maha berkala, maha bergerak, maha besar, maha segala-galanya, itu pada roh. Begitu, bukan Allah itu bertempat ya, bukan seperti itu maksudnya ya. Ini kita mengatakan bahwa di dalam roh itu tempatnya Allah itu merupakan suatu cara atau metode untuk penjelasan atau untuk memberikan kepahaman kepada sekalian umat agar mudah dipahami, dimengerti, maksudnya begitu ya. Manusia yang paling tinggi makrifatnya kepada Allah ialah mereka yang sangat tahayur. Nah, sangat tahayur hanyalah Allah yang terpandang, yang terlihat, terdengar, dan terkalam ya. Tembus pandang jadinya. Tembus kepahaman kita jadinya ya. Tembus kepahamannya, tiada lain yang dikenal, dipandang selain Allah. Itu, tiada lain jadinya. Pada diri dan di luar diri, pada alam dua alam yang berbeda itu, pada laki dan perempuan maksudnya ya, pada alam dalam diri dan luar diri, pada alam sagir dan alam kabir maksudnya, hanyalah Allah, tiada lain. Pada roh, nyawa, hati dan jasad tiada lain. Begitu maksudnya ya. Contoh ya, sekarang manusia hidup atau kita ini hidup tanpa roh seperti apa kira-kira? Seperti apa dan bagaimana kita tanpa roh, tanpa nur, tanpa cahaya, ya, tanpa malaikat, kita bagaimana kira-kira? Apakah ada hidup? Apakah bisa hidup? Tentu sekali jawaban kita tidak. Sekarang tanpa nyawa atau tidak ada nyawa, tidak memiliki nyawa, seperti apa dan bagaimana juga kita? Tidak ada napas kita, ya. Tidak ada angin yang keluar masuk pada hidung kita ini maksudnya. Seperti apa dan bagaimana? Mati juga kan? Seandainya kita tidak memiliki batin, tidak memiliki hati, tidak ada tempatnya mengatur hidup, tidak ada nama, tidak bernama dalam artinya tidak memiliki nama sekaliannya, seperti apa dan bagaimana kira-kira? Seandainya sekarang tidak memiliki jasad, tidak bertubuh, saya rasa kayak hantu jadinya ya. Penampakan jadinya. Kalau tidak memiliki jasad, menjadi hantu kita ya. Nah seperti itu. Kalau tidak ada roh, menjadi mayat kita. Begitu, bangkai kita. Kalau tidak ada nur, tidak ada roh. Nah kalau tidak ada nyawa, apalagi tidak ada napas kita. Oh dokter bilang sudah modar, sudah paeh bongkok, dead katanya. Nah itu. Kalau bahasa Inggrisnya dead altogether, katanya mati semua sudah keseluruhannya. Begitu.
Ya, bukan saya bisa bahasa Inggris, tidak, cuma a little, sedikit ya, begitu. Maka sempurna semuanya itu, kesempurnaannya harus lengkap dalam arti roh, nyawa, hati, dan jasad. Nah, kalau dizahirkan alif lam lam ha, Allah lapasnya dari batin hingga dizahir. Begitu. Allah itu ingat nama zat sebenarnya ya. Muhammad itu nama sifat. Sifat nyata dan kenyataannya Allah pada diri Muhammad. Pada alam semesta. Begitu. Pada sekalian manusia yang menjadi isinya alam. Begitu ya. Pada jamaah kiri kanan, imam dan makmum itu adalah tunggal diri yang satu, alif Allah sebenarnya ya. Jangan memandang diri zahirnya saja, maksudnya. Jangan manusianya saja yang terpandang, batinnya tidak terpandang. Karena kalau batin saja belum berlapaskan Allah, kalau zahir saja juga tidak pernah berlapaskan Allah. Maka zahir dan batin, Rahman dan Rahim, tiada lain Allah segalanya. Begitu. Yang mendengar, melihat, dan berkalam pada seru sekalian alam tiada lain illallah. Nah itu, apapun yang mampu dan bisa mengeluarkan suara ya. Sekalipun suara kodok, suara cacing, suara ikan, suara apa saja yang bersuara, tiada lain kalam itu adalah kalamullah sebenarnya ya. Kalamullah, Allah yang bersuara, yang mengeluarkan suara kalam. Sekalipun kayu, papan ini ya, kita ketok gitu, kita gedok gitu, ada suaranya. Tiada lain kalamullah. Atau gendang ya, gendang itu cuma kulit, kita pukul mengeluarkan suara. Siapa yang bersuara, siapa yang berkalam pada gendang itu, tapi syaratnya melalui proses diubah, dibentuk, dan ada yang memukulnya. Suara beduk keluar dari kulit itu, mengeluarkan suara, tiada lain yang bersuara-suara itu, yang berkalam-kalam itu adalah Allah kembalinya. Begitu ya. Allah menciptakan Adam seperti gambaran Tuhan. Nah, ini sangat ganjil, janggal ya kedengarannya. Allah menciptakan Adam seperti gambaran Tuhan. Allah menggambarkan dirinya seperti kenyataan yang ada pada diri kita sebenarnya ya. Sama rupa kita sebenarnya, luar dan dalam, seperti pinang dibelah dua ya. Tapi banyak rupa hidup pada sekalian manusia, sekalian makhluk. Jangan lupa tunggalkan, tauhidkan menjadi satu wujud. Wujud tunggal, wujud zat ya. Begitu. Wujud zat, wujud semu, wujud Muhammad, wujud zahir, wujud nyata, wujud sifat. Zat dan sifat tidak berpisah. Berpisahkah hidup dengan badan? Tidak berpisah. Nur dengan badan tidak berpisah. Semua itu saling berkaitan. Berantai hidup ini saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya begitu ya. Maka Allah menciptakan Tuhan. Nah, Allah menciptakan Adam seperti gambaran Tuhan. Kenyataan yang ada pada diri, ada wujud rupa hidup. Rupa badan manusia pada alam kabir, alam nyata, dunia nyata, sama rupa dengan wujud roh sebenarnya. Sama rupa kita dengan wujud roh kita, begitu maksudnya. Atau nur yang hidup pada alam sagir, pada dalam diri kita ini, yang disebut langit ketujuh. Itu yang disebut dengan langit ketujuh itu pada dalam diri kita. Tapi kita kejauhan menunjuknya kepada langit yang hampa, tidak ada di atas sana ya. Itu bayangan kita ya. Sehingga kita menunjuk itu kelewatan telunjuk kita. Seringkali saya katakan ya, kalau kita menunjuk ke atas ke langit itu ya, semua planet-planet itu terapung semua, lainnya kosong, tidak ada, hampa ya. Uang awung sekaliannya. Nah, berarti yang kita sebut langit, kita tunjuk ke atas itu mana? Nah, itu.
Apalagi kita menunjuk ke Ka'bah. Ka'bah mana yang kita tunjuk? Tidak pernah kita menunjuk Ka'bah yang pada diri kita. Dan tidak pernah kita menunjuk kepada langit yang ketujuh, kejadian hidup kita. Tidak pernah kita tunjuk pada diri kita, alam sagir itu ya. Nah itu pada batin kita ini yang tidak pernah kita pahami. Dan tidak pernah kita tunjuk. Dan tidak pernah kita tilik, tidak pernah kita ikro Al-Quran batin yang tidak beraksara pada diri kita ini. Itu yang tidak pernah kita baca pada diri kita ini. Kita selalu membaca, mengikro Al-Quran yang merupakan sindiran hidupnya kita. Yang beraksara, bertuliskan itu hanya itu saja yang kita baca dan indahkan. Tapi tidak pernah mengerti bahwa yang nyata itu adalah harful pengecualian. Hanyalah Allah pada diri insan sekaliannya. Bahkan pada seluruh sekalian alam. Ini yang tidak pernah kita pandang. Sehingga kita ini selalu tidak pernah masuk ke alam batiniah Allah ya. Zahir saja yang selalu kita ingat. Maksudnya pada arsy, di dalam utak kecilnya manusia yang disebut arsy itu di dalam diri kita ya. Tempatnya alam cahaya, alam malakut, alam malaikat. Cahaya mengatur hidup ya, sehingga mampu dan bisa berkalam-kalam, berkata-kata, mengeluarkan suara, bisa melihat, mendengar dan berkalam. Nah itu pada arsy ya, pada utak kecilnya manusia ya. Alam malakut, tempatnya cahaya memancarkan kehidupan menjadi jiwa-jiwa hidup. Sebenarnya di dalam diri ya, pada utak kecil manusia, pada pusaran rambut ke depan sekitar 2 jari ya. Banyak yang bercahaya ya, bulan dan bintang yang cahayanya semarak ke bumi, memantulkan sinar terang pada badan, yaitu Adam, menjadi wujud nyata pada Adam atau badan. Sebenarnya yang dimaksud bumi itu badan ini ya. Badan ini yang dimaksud bumi ya. Langit itu adalah roh-roh nur cahaya kehidupan kita itu. Itu yang disebut dengan langit sebenarnya. Yang disebut gunung itu juga yang besar, yang tinggi itu ya. Badan ini sebenarnya yang disebut dengan bukit di Al-Quran itu, gunung dan bukit itu juga pada diri badan ini, diri zahir ini. Akan tetapi tidak kita pernah memusahadahkan, maksudnya menetapkan ya, mengisbatkan, menyatakan Allah, memusahadahkan Allah, membakokkan, mengkekalkan Allah pada diri sebenarnya. Karena yang terpandang hanyalah zahirnya saja kita yang kita mampu dan lihat. Nah itu tidak pernah kita memandang kepada batin ya. Maka gunung bukit Tursina itu, Tur artinya ketinggian, rahasianya itu. Nah itu adalah aku sendiri, Allah sebenarnya yang besar tinggi. Allah yang besar tinggi. Itu yang ketinggian itu, yaitu ketinggian rahasianya. Itulah manusia, maka disebut al-insanu sirri. Begitu, manusia itu adalah rahasia. Maksudnya matahari yang menentukan cahayanya itu mata hati sebenarnya. Batin yang menentukan, menjadi penentu hidupnya cahaya itu. Nah kalau nggak ada batin bagaimana mau hidup, bagaimana mau bersinar badan ini, bagaimana mau memantulkan cahaya, bisa bergerak, melihat, mendengar dan berkalam. Begitu dikelola oleh batin, maka adanya hukum kalbu. Nah itu hukum kalbu, kembali kepada batin ya. Kalbu tempatnya bernama pada tengah-tengah jantung hati, pusaran kota Mekah sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan Ka'bah itu. Kota Mekah itu tempat kita memandang, membaca ya. Badan ini sebenarnya ya, yang disebut dengan Mekah itu, yang disebut dengan masjid itu, badan ini sebenarnya ya. Nah Ka'bah itu batin itu sebenarnya ya.
Nah ini, maka saya ya bukannya apa ya, bukan tidak kepingin ke Mekah, karena Mekah saya bawa sendiri. Karena Ka'bah saya bawa sendiri, karena masjid saya bawa sendiri. Imam saya roh itu saya bawa sendiri. Makmum saya badan ini dan sekalian yang banyak pada diri zahir ini saya bawa sendiri. Imam dan makmum saya itu sudah sempurna pada diri saya. Allah dan Muhammad sempurna pada diriku. Allah. Begitu sebenarnya ya. Begitu. Tapi di Mekah sana tempat kita membuktikan, melihat, memandang, sekalian yang banyak itu adalah diri yang satu. Sebenarnya Allah itu. Nah itu berapa banyak orang pernah pergi ke Mekah, ke rumah Allah, tapi tidak pernah berjumpa dengan Allah itu sendiri ya. Saya tidak perlu ke Mekah, saya sudah berjumpa dengan hidupku. Aku sudah berjumpa dengan Allah. Insya Allah dan izin Allah. Yang memandang Allah, yang dipandang itu adalah Allah. Yang merasa itu Allah, yang dirasa itu adalah Allah. Yang bergerak itu Allah, yang digerakkan itu Allah. Sifat yang digerakkan, tapi sifatnya siapa? Sifatnya Allah. Badan yang digerakkan, yang bergerak, tapi geraknya siapa? Tetap kembali kepada tauhidnya Allah sebenarnya. Begitu. Maaf ya, bukan saya meremehkan Ka'bah ya, bukan saya meremehkan Mekah ya. Sehingga di Lombok sana dijuluki 1000 masjid itu karena setiap manusia yang banyak itu membawa masjidnya masing-masing. Itu yang tidak pernah dipahami, kebanyakan masjid yang nyata itu saja yang kita pandang. Orang Lombok itu bawa sendiri masjidnya masing-masing ya. Begitu. Nah, seperti itu kepahaman kebatinan ini yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita tilik ya kepada diri batin kita. Karena di dalam diri kita itu adalah negeri sebenarnya ya. Negeri di dalam diri kita. Begitu pula di dunia ini negara. Di dalam diri kita juga negara. Nah seperti itu. Negara di dalam diri, negeri di dalam diri kita ini yang tidak pernah kita hiraukan. Tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita baca pada diri. Maka ikro ya Muhammad, baca dirimu wahai Muhammad. Lihat dan tilik diri pada diri sendiri. Itu siapa yang hidup, siapa yang wujud, siapa yang berasa-rasa, siapa yang berhak memiliki pada diri, pada seluruh sekalian alam ini, tiada lain hanyalah kepada Allah. Begitu saja intinya. Begitu. Yang maknanya kaca itu ya, itu badan sebenarnya atau alam ini, alam semesta. Muhammad zahir, nyata tajali sifat ini. Itu tempat kita memandang batiniahnya Allah ya. Tempat kita memandang hidup itu maksudnya ya. Tempatnya kita memandang hidup dan wujud badan ini. Sebenarnya yang dimaksud. Begitu. Terlalu jauh khayalan kita ya. Tidak pernah kita berpikir pada diri kita sendiri ya. Nah itu. Jika berpikirmu di luar diri ya. Maka sia-sialah perbuatanmu. Begitu. Jangan kita berpikir di luar diri. Itu semua adalah hayalan. Begitu. Kalbu atau Ka'bah ya. Nah, ini kalbu itu adalah Ka'bah. Ka'bah itu adalah hati. Begitu saja sudah ya. Hati yang suci bersih ya. Arah menyembah. Nah, hati yang suci bersih arah menyembah. Nah, arah menyembah yang suci bersih itu seperti apa? Hati yang mana? Tumpahkan. Hati yang mana? Kita memiliki hati. Semua orang memiliki hati. Binatang punya hati. Ikan punya hati. Manusia punya hati. Sekalian manusia punya hati dan rasa. Punya hati, rasa, dan perasaan ya. Perasaan murni hanyalah Allah. Sebenarnya ya. Yang mana disebut dengan hati yang suci bersih. Tiada lain yang diingat hanyalah Allah. Suci sudah zahir dan batin itu. Zahir dan batin tiada lain yang terpandang, yang terlihat, terdengar, dan terkalam hanyalah Allah. Begitu sebenarnya. Jika masih ada yang lain selain daripada Allah pada diri, ya, pada alam semesta, ya, berarti belum suci namanya.
Maka jika mau suci zahir dan batinmu, tetap kembali hanyalah kepada Allah. Apa yang terlihat, terdengar, terkalam, dan terpandang pada diri yang jauh, pada diri yang dekat, pada Mekah sana, pada diri kita, pada mana saja, pada langit sana, pada alam dalam diri kita, luar diri kita, tiada lain illallah, hanyalah Allah. Begitu. Itu tauhid ya, tauhid yang benar. Itu hanyalah Allah. Begitu ya. Kalbu Ka'bah, hati yang suci bersih, arah menyembah, tiada lain hanyalah Allah. Begitu. Kalbu mukmin, Baitur Rahim, tempatnya Allah. Tapi kalau saya bilang tempat, nanti jawabannya netizen, Allah tidak bertempat katanya. Ini cara kepahaman, cara penjelasan ya, cara kita memberikan apa agar kita bisa memahami ya. Begitu. Baitur Rahim, tempatnya Allah. Nah, tempatnya hidup sebenarnya ya. Karena hidup itu pada batin ya. Itu. Kalau nggak ada batin yang mengatur, yang mengelola hidup ini, adakah hidup? Nah, seperti itu sebenarnya. Atau wujud dalam ya. Hidup itu dikelola. Diatur sebenarnya hidup ini ya, oleh batin itu. Jika kembali kepada tauhidnya, Allah. Begitu saja ya. Menjadi Adam suri. Adam yang dihidupkan, badan yang dihidupkan. Badan ini dari mati, dari sperma, opah, darah, daging, tulang pembungkus, menjadi roh hidup maksudnya ya, atau dari tanah, air, api, hawa, bentuk sempurna menjadi jiwa hidup, napas hidup maksudnya begitu ya. Menjadi Adam suri, badan dihidupkan, bergerak-geraklah tubuh ini begitu, karena ada roh, karena ada nur. Nah, menjadilah tubuh ini bergerak, menjadi hidup ya. Hati yang suci bersih itu hati yang tiada lain yang terpandang selain Allah, tiada duanya. Jangan diduakan ya. Jika diduakan syirik sebenarnya ya, kafir dan najis ya. Maka Allah tidak menyukai penggandaan ya, tidak menyukai perceraian. Akan tetapi bila bercerai, menjadilah hamba juga. Begitu ya. Bukan memandang dunia langit atau pada diri zahir badan kasar ini. Pandangan kita bukan kepada dunia, bukan kepada langit, dan bukan kepada badan ini ya. Nah itu. Sifat badan, sifat nyata dan kenyataannya Allah. Nah, karena sifat kenyataan tajali ya, terlalu jauh kita memandang Allah sebenarnya. Di Mekah sana, di langit sana, terlalu jauh kita menunjuk, dan terlalu jauh kita menunjuk Allah pada langit atau Ka'bah sebenarnya. Kejauhan ya. Pandanglah diri pada diri, dengar diri pada diri, tilik diri pada diri. Luar dan dalam, zahir dan batin, tiada lain illallah ya. Hanyalah Allah sebenarnya. Mursyidmu itu, guru besarmu itu pada diri sendiri. Maka bertanyalah pada diri dan jawablah diri sendiri. Maka kalau istilah Lombok sana ya, jika ditanya oleh orang kita katanya, kok malah pertanyaan membingungkan ya. Jika ditanya oleh orang kita, ditanya orang tapi kok kita. Nah, karena kembalinya kepada diri sendiri yang wujud, yang hidup, yang berhak merasa pada sekaliannya ini sifat nyata dan kenyataannya Allah. Begitu. Innalillah, tetap kembali hanyalah kepada Allah ya. La haula wala ya. Tiada dayanya zahir badan ini, maka merasalah buta, tuli dan bisu. Maksudnya yang wujud, yang hidup, yang kuasa, yang berkehendak, yang hayat, yang sama, yang basar, yang kalam, pada dalam, pada alam, pada dua alam, tiada lain Allah sebenarnya. Pada laki-laki dan perempuan maksudnya tiada lain ya, Allah sebenarnya. Alam itu badan sebenarnya ya, yang dimaksud dengan alam itu karena badan ini datanya dari alam, dari saripati makanan begitu. Dari makanan itu dari tanah asalnya begitu. Contoh singkong ditanam di tanah
menjadi makanan. Singkong itu dimakan atau padi itu dimakan, menjadilah sperma, opa, darah, daging, tulang, pembungkus, dan roh ditiupkan. Hidup itu ada, menjadilah hidup manusia. Maka disebut alam itu adalah badan sebenarnya ya. Alam nyatanya Allah, badan ini maksudnya ya. Alam kabirnya Allah, alam kebesarannya Allah maksudnya ya. Alam kebesarannya Allah sehingga manusia itu rahasia. Sehingga manusia itu rahasia. Alam yang luas pada Rahman dan Rahim, dalam diri dan luar diri ya. Rahim itu ya pada dalam diri, Rahman itu kenyataan bapakmu ya, Rahim itu kenyataan ibumu ya, pada perempuan maksudnya, pada laki-laki dan perempuan maksudnya. Al-insan. Nah, al itu segalanya maksudnya ya. Insan itu manusia. Semua manusia, sekalian manusia, keseluruhan manusia maksudnya al ya. Maka perhatikan, setiap ketemukan kata al itu sekaliannya atau al. Al itu Allah ya, atau al juga kan sekaliannya maksudnya begitu. Kata al itu sekaliannya, keseluruhannya, kesemuanya maksudnya. Al insan sekalian manusia, nusiri ya. Nur sekaliannya itu rahasianya begitu ya. Semua manusia itu rahasia sebenarnya ya. Sekalipun berbeda agama ya, sekalipun berbeda wujud, laki dan perempuan ya maksudnya ya. Nur sebenarnya, roh sebenarnya, hidup sebenarnya ya. Berwujud ada rupa hidup pada batin sebenarnya. Ya, begitu ya. Rahasia punya rasa. Itu, rahasia punya rasa. Rasa itu rahasia, disebut sir. Nah, sir itu rahasia, rahasia itu rasa. Sirullah, rasa Allah. Allah yang menjadi rahasia rasa dirinya manusia. Allah yang merasa-rasa pada kita, sudah begitu saja. Rasa dan perasaan menjadi jiwa-jiwa hidup. Kalau nggak ada rasa, nggak enak makan, saya mati kita. Nggak mau makan. Begitu. Apalagi rasa sakit saja yang kita rasakan. Waduh, kayak lebih baik pilih mati rasanya. Nah, seperti itu ya. Maka rasa dan perasaan menjadi jiwa hidup. Jiwa hidup kita itu adalah rahasia. Rasa. Begitu. Sir ya. Dirasulkan rasa itu. Apa arti dirasulkan? Dirasakan maksudnya, dinikmati maksudnya ya. Rasulullah ya, rasa Allah maksudnya ya. Allah lah yang menjadi rahasia rasa diri pada diri manusia, pada kita semua ini maksudnya. Allah yang merasa-rasa. Begitu saja ya. Berarti manusia itu mati jadinya kalau Allah yang merasa-rasa. Nah, kalau Allah yang hidup, kalau Allah yang hayat, yang sama besar kalam ya. Berarti manusia itu mati, fana diri jadinya. Nah, mutu qobla mutu jadinya kita ini, mati sebelum mati. Sehingga Rasulullah menyampaikan ya kepada kita semua, terutama kepada Sayyidina Ali, jika mau berjumpa dengan Allah, berjumpalah dengan jalan mati. Dalam arti katanya, kita disuruh mutu qobla mutu, mati sebelum mati. Mautu anta qabla maut, matikanlah dirimu sebelum engkau mati yang sejatinya, yang sesungguhnya. Begitu. Allah wujud. Ada rupa hidup, berasa-rasa, berhak memiliki segalanya. Tiada lain hanyalah Allah semata ya, tetap kembali tunggal.